Ada istilah publish or perish, dan itu sangat populer di dunia barat, bahkan juga di Indonesia. Anda mempublikasi atau Anda tereliminasi, bahasa kasarnya mampus gitu. Tapi di Amerika juga dikeluhkan. Tahun 90-an itu di Amerika itu ditemukan bukti bahwa semangat dosen untuk meneliti, semangat dosen untuk menulis itu mereduksi semangat dia untuk menjadi pengajar yang baik. Padahal mahasiswa itu lebih mementingkan mahasiswa menjadi pengajar yang baik di ruang kelas atau di ruang laboratorium begitu. Jangan-jangan di Indonesia juga terjadi seperti itu. Gitu. Bangga sekali kalau punya publikasi. Tapi apakah kita memang diapresiasi secara sungguh-sungguh oleh mahasiswa karena kita menjadi tenaga pengajar yang baik di ruang kelas atau di laboratorium? Seperti apa komentar Ibu? Oke, terima kasih Prof. Sudarwan. Di antara Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pengabdian, dan pengajaran, ketiga hal ini wajib dilakukan oleh seorang dosen. Lalu ada yang lebih bangga meneliti daripada mengajar. Saya rasa posisi ini, pernyataan ini kurang tepat digunakan. Seseorang meneliti, hasilnya sebenarnya bisa digunakan untuk pengajaran. Mengajar saja tanpa meneliti, apa gunanya penelitian? Penelitian itu adalah untuk menggali hal-hal baru atau penemuan-penemuan baru yang bisa kita terapkan di dalam pengajaran. Kebanggaan cuma hanya mengajar tanpa mengupdate atau memperbaharui ilmu, itu tidak menjadi suatu kebanggaan menurut saya. Jadi menurut saya meneliti ya sebagai bahan kita dalam mengajar yang bisa kita terapkan di dalam pengajaran, tapi mengajar juga merupakan suatu kewajiban. Mengajar tanpa penelitian menurut saya juga kurang pas, karena hal ini kurang memenuhi atau kualitas pengajaran kita akan jadi berkurang. Manfaatkanlah penelitian itu, hasil penelitian tersebut untuk materi atau untuk mengikuti kemajuan yang ada di bidangnya. Jadi meneliti saja tanpa mengajar atau mengajar saja tanpa meneliti itu adalah suatu pilihan yang kurang pas. Keduanya bisa kita kombinasikan karena penelitian bisa bermanfaat untuk pengajaran. Terima kasih, Prof. Baik, orang tuh bangga sekali dengan jurnal internasional bereputasi. Q1 itu dianggap malaikat yang bisa menulis di situ. Kita juga Sinta segala macam. Saya punya catatan, seorang wakil menteri di Indonesia, dia punya banyak sekali publikasi. Tapi ada satu karyanya terbit 1998, hanya satu sitasi. Ada juga karya dia 2006 sampai 2016, 8 di jurnal internasional, 0 sitasinya. Dia juga punya karya tahun 2020 sampai 2024, 7 artikel, 0 sitasinya. Jadi kita ini membanggakan Q atau membanggakan pembaca? Bagi saya itu nonsen gitu. Saya hargai publikasi yang banyak itu kalau dibaca orang. Karena kita tidak tahu siapa yang membaca, maka bagi saya ukurannya adalah dikutip atau tidak tulisan itu gitu. Karena itu cara berpikir semacam ini juga harus diubah gitu. Jangan sampai nanti di kampus-kampus juga Sinta 2 ke atas dihargai gitu. Q sekian dihargai, tapi tidak dibaca oleh siapapun. Mungkin juga di jurnal yang mungkin Sinta 6 gitu ya, tapi dilihat ada 8 atau 10 atau mungkin 100 sitasi. Itu lebih bermakna bagi saya ketimbang yang dimentereng tapi tidak disitasi oleh siapapun gitu. Gimana tanggapan Ibu? Terima kasih, Prof. Darwan. Kita menulis di jurnal, apalagi jurnal internasional bereputasi, itu adalah untuk mendiseminasi hasil penelitian kita atau menyebarluaskan ilmu kita kepada orang lain. Kalau sitasinya kurang, berarti apakah itu baik? Sitasi, apa gunanya sitasi? Sitasi gunanya adalah untuk melihat apa yang sudah dilakukan orang di bidang kita,
kemudian apa kemajuan yang sudah terjadi di bidang kita, lalu apa yang kita lakukan ini konsisten dengan apa yang sudah dilakukan orang, atau ini merupakan sesuatu yang baru yang merupakan pencerahan terhadap ilmu tersebut. Semuanya itu tanpa citasi tidak akan berarti tanpa dukungan argumen yang pas. Jadi artikel memang gunanya untuk menyebarkan, tapi artikel yang kurang berkualitas tentu kurang baik tanpa adanya citasi. Terima kasih, Bro. Baik, karena kita ini sudah hidup di abad 21, tapi cara berpikir abad ke-20. Abad 20 itu knowledge producing education, memproduksi pengetahuan, ya buku, ya publikasi, ya apa. Di abad 21 itu innovative producing education, yang Anda hasilkan itu mengubah apa untuk kehidupan. So kalau tidak mengubah kehidupan gak ada gunanya. Publikasi itu gak ada gunanya kalau tidak mengubah apapun. Kan begitu kan? Apakah produk inovatif yang banyak kita temui di lapangan itu berbasis pada publikasi atau mengutamakan publikasi, atau dia mengutamakan kesegeraan manfaat bagi komunitas? Ini juga catatan bagi kita gitu. Karena itu saya sangat setuju publikasi, karena saya nulis sejak mahasiswa. Dan dulu saya juga cepat guru besar karena publikasi. Tapi saya tidak bangga betul dengan publikasinya. Saya lebih bangga karena buku saya ada satu yang dikutip hampir 5.000 orang gitu. Ada yang satu dikutip hampir 3.000 orang gitu. Saya juga punya publikasi di jurnal, 2 orang, 1 orang, ngapain gitu. Nonsen bagi saya itu. Karena tidak mencerdaskan. Padahal kita ini ingin mencerdaskan gitu. Nah, gimana komentar Ibu? Terima kasih, Prof. Membaca buku itu baik. Buku adalah kumpulan dari pemikiran yang dalam, yang melalui proses yang lama, yang bisa menjadi salah satu sumber dari ilmu pengetahuan. Sedangkan artikel dari sebuah artikel dengan citasi yang banyak, kita bisa membaca banyak buku dari satu artikel. Jadi buku itu penting. Artikel juga cara cepat, cara instan untuk mengetahui lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Begitu, Bro. Baik. Tapi kita itu sekarang mendewakan artikel. Padahal kalau mau mendalami teorinya, itu cari handbooknya. Maslow misalnya, cari bukunya. Teori pembelajaran, cari buku Ausubel. Bagaimana penjabaran mutu pendidikan, cari buku Total Quality in Education. Mestinya itu gitu. Kalau kita hanya mengambil di kutipan-kutipan, itu hanya serpihan-serpihan kecil, tidak mendalam. Dan sekarang itu sulit sekali untuk menemukan mahasiswa yang punya buku teks gitu. Apalagi ada keharusan untuk membuat referensi itu ada di OI-nya. Nonsen semua itu. Di artikel itu teori Maslow itu misalnya paling dikutipnya 2-3 kalimat, ya enggak? Atau Douglas McGregor misalnya, teori Y, paling dikutipnya 2-3 kalimat. Padahal kalau kita mau baca buku teksnya, tapi karena ada keharusan DOI gitu, ya tadi hanya serpihan-serpihan kecil. Itu pun sudah diekstraksi luar biasa. Saya mencoba menelusuri pemikiran Douglas McGregor tentang teori eksternalnya itu. Karena masing-masing berlomba memparafrase, maka udah beda sekali dengan konsep aslinya itu. Bahkan dikesankan juga, mohon maaf mungkin juga di lingkungan IAIN gitu ya, tafsir-tafsir Al-Quran, hadis gitu, untuk menghindari similarities diparafrase juga. Kan begitu kan? Karena kita memang tidak bisa membedakan mana plagiat, mana similarities. Oke, pertanyaan saya terakhir. Apa yang Anda inginkan setelah menjadi dokter? Terima kasih, Prof. Setelah menjadi dokter, saya berniat untuk menjadi peneliti.
karena dengan meneliti banyak nurturing efek lain yang bisa saya tularkan. Misalnya saya bisa mengajar dengan lebih baik, saya bisa menularkan ilmu saya lebih luas, baik kepada dunia luar ataupun yang paling penting kepada mahasiswa saya. Jadi saya lebih memilih untuk menjadi peneliti. Ya, tapi saya lebih merekomendasikan Anda jadi penulis. Meneliti itu adalah pilarnya saja. Pejabat mewariskan kebijakan. Konglomerat mewariskan harta. Ilmuwan mewariskan sejarah untuk ilmu pengetahuan. Nah, kalau Anda mau mencerahkan banyak orang, jadi penulis. Karena itu maka artikel-artikel semacam itu boleh, tapi mestinya dia menjadi bagian dari buku. Apakah itu elektronik atau yang berupa print out, termasuk produk Anda ini gitu loh. Nah, yang Anda buat ini. Kalau mau jadi buku publikasi harus agak cantik gitu, bikin orang penasaran. Kalau ini kan lebih pada judul artikel, ini bukan judul buku gitu. Kalau Anda misalnya retorika penulisan jurnal gitu misalnya, apa-apa. Atau apapun juga 3 kata gitu, sehingga nanti ya ini bagus, atraktif gitu. Dan saya berharap Anda tidak hanya sampai di sini. Kalau ini hanya sampai syarat untuk menjadi dokter, terlalu kecil urusannya gitu ya. Memang menulis itu, kalau orang bahasa itu profesornya banyak aturan, dan saya tidak setuju dengan aturan itu. Dulu saya ketika menulis buku ke-18 dapat hadiah ikut pelatihan menulis akademik di Inggris 2 minggu. Saya baru tahu di situ banyak sekali aturannya. Menulis itu, wah harus begini, baru itu, ini, layout segala macam itu, ini yang kayak ini, wah susah. Bagi saya menulis itu adalah proses kreatif, ya nulis aja. Apalagi sekarang udah era komputer gitu ya. Karena itu maka aturan-aturan tentang menulis itu salah-salah memang bisa jadi orang frustrasi. Karena menulis itu ada tindakan kreatif. Karena itu maka kalaupun nanti Anda akan mengajarkan ini di prodi linguistik terapan, misalnya memang harus agak hati-hati juga. Oke, sukses Bu Kas ya. Terima kasih, Bro.